Assalamualaikum. Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube gua, Widis Collection. Oke, gua mau ngasih tahu nih bagi teman-teman yang mau bermain ikan cupang, mau punya ikan cupang, mau ternak ikan cupang, gua mau ngasih tahu teman-teman bisa memaksimalkan lahan yang ada. Kayak gua nih, ini lahan gua cuman paling ukuran nggak ada 3 meter ini sih, 3 meter kali 4 meter. Oke ya, ini gua pakai lahan segini doang, tapi di sini bisa masuk kapasitas ikan itu sampai 700 sampai 1000 ekor. Mau tahu gimana caranya? Nih, botol. Oke. Jadi kita di sini Widis Collection kita selalu pakai botol nih untuk meminimalisir kapasitas biar ikan dapat banyak di ruangan ini ya. Ini namanya ruangan, kalau gue bilang sini gudang gua. Ini gue naruh ikan-ikan di sini semua. Dan jangan salah, ikan yang di botol itu bukan ikan cendolan, tapi gue selalu bilang di dalam botol bakal ada berlian ya. Mau tahu gimana cara perawatannya? Gampang. Sebelum itu kasih garam dulu, biasa air. Nah, ini di dalam botol ini, kalau lo pakai dalam botol, itu kita punya plus minus, sama seperti pemakaian toples atau soliter lain, pasti ada plus minusnya ya. Ntar kita kasih tahu plus minusnya. Nih ya, kita tuang dulu air ke botol-botol, nggak usah penuh-penuh. Kita takaran segini lah nih. Kalau gue sih biasa pakai takarannya segini, jadi brand irit air juga, nggak terlalu banyak air juga. Gue biasa pakai takaran segini. Ini udah kita kasih garam ya, ini udah kita kasih garam. Dia punya plus minus kalau dalam botol, tapi nggak usah takut. Kita bahas dari plusnya dulu ya. Kalau lo pakai botol nih, kapasitas lo bakal banyak. Kuantiti ikan yang lo tampung itu lo bakal mempunyai banyak jumlah ikan dengan kapasitas ruang kecil gini ya, dibanding lo memakai toples kapasitas ruang segini, paling lo hanya bisa nampung sekitar 50 mungkin sampai 100 toples. Oke, tapi kalau lo pakai botol ini lo bisa ribuan botol. Dan satu lagi plusnya, lo juga untuk volume air dia tidak terlalu banyak, tidak menghabiskan atau membutuhkan air yang banyak ya, karena botol itu kan ya paling cuma 1 liter, kita potong atasnya. Kalau bisa cari aqua, merek aqua semua, dia keker. Oke, keker ya, dia lebih keker dibanding merek-merek yang lain nih. Ini kayaknya Le Mineral nih, dia lebih lebar. Banyak kok ini yang dijual, ini banyak, per botol itu ada 300 perak sampai 400 perak. Dan jangan takut, ada yang bilang naruh di botol ikan ngedok terus, ntar pas di live kagak ngedok. Alhamdulillah, gue selama pakai ikan di botol, ikan pas live alhamdulillah segar, sehat. Dan itu kuncinya satu, perawatannya jangan sampai salah. Oke, itu plusnya tuh, ibarat kata tempatnya kita minim bisa naruh botol tuh plusnya ya. Terus volume air, terus ngentelin ketapang, ngeren botol buat naikin warna enak di botol, karena ketapangnya pekat tuh enak. Kita pekatin ketapang, diamin aja di dalam botol. Ntar pas sudah mulai mencatat warna udah nge-full, baru kita serok kuras. Dan satu lagi nih, kita bahas tentang minusnya. Minusnya ini pakai pemakaian botol ini, kita minimal tuh 2-3 hari tuh wajib kuras. Karena dia, kenapa wajib kuras lebih cepat dibanding pakai soliter atau toples? Volume atau ruang dalam botol ini dia lebih kecil, otomatis kotoran makin lebih numpuk dong dibanding kita pakai toples ukuran 4 liter atau 2 liter. Jadi mau nggak mau kita wajib cepat kuras. Karena apa? Karena ini botol kecil, takutnya kotoran pas kasih makan ikan gerbak gini, amonia kotoran naik, malah jadi penyakit ikan. Jadi wajib kuras nih minusnya. Satu lagi, kalau buat penghobi, kalau kita main di dalam botol, kita tidak menikmati feel-nya atau keindahan ikan pas flaring. Karena kan di dalam botol kapasitas ikan kecil ya, kapasitas ruangan kecil. Itu salah satu minusnya yang dari gue kasih tahu. Ikan juga betul yang tadi gue bilang, plus pas saat ikan di dalam botol kan kita nggak sekat-sekatin ya. Minusnya itu ikan bisa fairing terus, bisa ngedok terus, bahkan bisa ngantem-ngantem botol gitu nih. Dia ngantem-ngantem, nabrak botol gini, dia nafsu pas fairing. Jadi dia mungkin bisa capek. Kita hindarinya, kita maksimalin nanti di perawatan, di proses nguras, jaga air bersih, tetap bersih. Satu lagi tadi di awal gue bilang ya, selalu nyebut di rumah gue kenapa ada berlian dalam botol. Oke, kita kasih lihat nih ikan-ikannya ya. Oke, kenapa gue bilang ada berlian di dalam botol? Kita lihat sendiri ya, ini kuntai-kuntai loh, kuning-kuning, yellow koi, ada yang sisik-sisiknya, dia punya sisik mengkilap, kuning ya. Ini jujur saya ori Indonesia semua ya,
Alhamdulillah ikan saya semua ori Indonesia, tapi kita kuningnya nggak kalah dengan ikan-ikan luar. Karena ikan Indonesia, saya akuin, petani Indonesia lebih hebat dari orang-orang yang petani-petani luar. Nah, ini kuntai-kuntai semua, kenapa sih Bang kok dibotolin ikan cakep-cakep kayak gini? Itu simple jawabannya Bang. Kuntai ini kan berlian nih, ini ikan mewah berlian, ini ikan mewah berlian, ini ikan mewah berlian ya, ini kuntai-kuntai, ini ikan-ikan berlian semua nih, ikan-ikan berlian, saya bilang ini berlian-berlian semua loh, berlian semua ya, ini ada yellow bass mah. Ini ikan berlian. Gue ngambil prinsip dari pepatah yang pernah gue dengar. Di mana tempat berlian itu berada, itu bakal tetap menjadi berlian. Kata berlian itu berada di dalam sebuah sampah, itu dia bakal tetap jadi berlian. Bahkan bisa mengangkat derajat dari tempat tersebut. Kayak botol. Botol apa sih? Bahan bekas, barang bekas loh, tapi berliannya, berlian dalamnya loh, yellow base, segala macam multi. Nah, dia bakal bisa mengangkat botol ini, derajat dari botol ini. Ini botol barang bekas mungkin yang gak ada harganya buat teman-teman atau buat kita. Tapi kalau lo taruh berlian di dalamnya, botol ini bakal lo jaga, lo rawat, bahkan lo sayang-sayang di dalam botol. Ini botol ini, karena dia adalah wadah dalam berlian tersebut. Jadi selalu pakai botol. Nih kita ambil Avatar Cooper aja gue botolin bang. Avatar Cooper gue botolin. Ini Avatar Cooper semua ya. Ini Avatar Cooper semua. Oh, Avatar Cooper semua ini ya. Ini Avatar Cooper semua. Ini satu rak ini Avatar Cooper semua. Bahkan masih ada di luar Avatar Cooper. Ini juga gue botolin karena apa yang tadi gue bilang, botolnya biasa tapi isinya berlian. Nah, ini berlian itu bisa mengangkat derajat dari botol ini. Jadi mungkin abang lihat isi dalam botol, wih berlian semua, tapi pas abang lihat dari luar belum tahu isinya botol, pastikannya cendolan. Pas abang lihat baru berlian ya. Ini namanya gue sebut berlian dalam botol tuh ya, Avatar Cooper. Jadi nggak usah takut pakai botol. Ini baru kita kuras semua, nanti tinggal gua ketapangin. Kalau bisa wajib kalau botol ketapang ya. Ini saya pakai ketapangnya itu ketapang nama Beta Pari, nama Beta Pari ketapangnya. Tapi saya mesennya selalu udah disobek-sobek brand instan tuh. Masukin aja satu-satu, satu-satu. Tuh ya. Ini semua pakai botol kok Om. Nah, jadi nggak usah takut buat teman-teman yang mau main ikan cupang, mempunyai lahan sempit kayak saya nih, aja botol nggak apa-apa. Ini satu baris ini muat 44 sampai 50 ekor. Baris ini ada 3 baris ini berarti kurang lebih 120 lah, 120 sampai 150 botol. Ini kuntai-kuntai semua. Ini belum di bawah. Di bawah ini sebaris bisa sampai 300-an kalau full semua, 300 sampai 500 ya. Jadi nggak usah takut teman-teman. Kita maksimalin botol, kita buat derajat botol lebih tinggi, kita naikin derajat botol yang dari barang bekas. Dan kita selain itu, selain kita mengangkat derajat botol, kita juga ini mencintai bumi. Karena ini plastik, tidak kita buang, kita pakai lagi ya. Ini kita bisa mencintai bumi nih, menjaga bumi. Ini salah satu contoh menjaga bumi. Oke, sekian edukasi, pelajaran atau ilmu yang gue punya ya, ibarat kata yang gue punya. Kalau ada salah ilmu yang gue sampaikan, mohon maaf. Karena jujur gue juga masih belajar. Kita sama-sama belajar. Gue hanya mau sharing apa yang gue tahu. Oke, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya, gue ingetin berkali-kali, jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, subscribe ya. Subrek pokoknya, bukan subscribe, gue maunya subrek ya. Salam cupang Indonesia.